Dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa berdoa kepada Allah, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Bila hari-hari kita dihitung berdasarkan kalender, maka satu hari adalah satu hari, dan satu tahun adalah satu tahun. Hal ini mudah dimengerti. Tetapi bila kita memandang menurut cara Allah memandang, maka ada beberapa tahun dan hari yang terhitung, sedangkan yang lainnya tidak terhitung. Hari-hari kita di bumi terbatas. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dengan hari-hari kita yang terbatas ini? Bagaimana agar setiap hari dan setiap tahun terhitung? Kita akan mempelajarinya bersama melalui renungan ini. Dalam Kejadian pasal 4 dan pasal 5, terdapat dua garis keturunan. Pasal 4 adalah garis keturunan Kain, sedangkan pasal 5 adalah garis keturunan Set. Kedua garis keturunan itu dicatat dengan cara yang berbeda. Garis keturunan Kain sangat sederhana, di mana tidak dicatat umur Kain dan keturunannya. Sedangkan garis keturunan Set lebih detail. Di sana dicatat berapa umur setiap orang saat melahirkan keturunannya. Juga tercatat berapa lama mereka hidup. Berdasarkan kenyataan bahwa satu garis keturunan dicatat lebih detail dari yang lainnya, kita dapat mengerti prinsip Allah dalam menghitung hari-hari kita. Catatan keturunan Kain sederhana, karena dia melawan Allah. Dia tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Sedangkan garis keturunan Set dicatat mendetail, karena Set menggantikan Habel. Dia orang yang bersekutu dengan Allah, dan hidupnya diperkenan Allah. Begitu pula hari-hari kita secara rohani. Hari-hari itu dicatat sesuai dengan kondisi kita di hadapan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita berada di dalam dosa dan maut. Hari-hari kita tidak terhitung di mata Tuhan. Tetapi ketika kita bertobat, berpaling kepada Tuhan, dan kembali bersekutu dengan Tuhan, hari-hari kita secara rohani dimulai. Seberapa banyak sejarah rohani yang kita miliki? Beberapa di antara kita mungkin berumur 50 atau 60 tahun. Tetapi secara rohani, mungkin kita baru berumur 1 tahun, atau bahkan hanya berumur beberapa bulan. Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen selama 5 tahun, tetapi di mata Tuhan, mungkin umur rohani kita belum 5 tahun. Dengan kata lain, bahkan setelah kita menjadi orang Kristen, beberapa hari-hari kita tidak terhitung di mata Tuhan. Kita dapat melihat dari sejarah Alkitab bahwa ada beberapa tahun dilompati dan tidak dicatat. Hal itu karena Allah menganggap tahun-tahun itu terbuang, sehingga tidak dapat dihitung. Kita akan melihat perjalanan ini dan menarik sebuah pelajaran berharga darinya. Menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 18 sampai 22, secara singkat dapat kita simpulkan bahwa dari bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka perlu 573 tahun untuk mulai mendirikan bait Allah. Tetapi 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 menuliskan bahwa hal itu terjadi pada tahun ke-480 sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada perbedaan sebesar 93 tahun. Kemana perginya 93 tahun yang tidak dicatat dalam 1 Raja-Raja? Dalam kitab Hakim-Hakim, kita dapat menemukan sebuah fakta bahwa beberapa kali bangsa Israel ditaklukkan oleh suku-suku kafir. Mari kita lihat berapa tahun mereka ada di bawah penindasan. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 8, kita dapat melihat bahwa ada 8 tahun
di mana bangsa Israel takluk kepada Raja Aram Mesopotamia. Dan di ayat 14, ada 18 tahun mereka takluk kepada Raja Moab. Di pasal 4, 20 tahun mereka ditindas Yabin, Raja Kanaan. Kemudian di pasal 6, selama 7 tahun Tuhan menyerahkan mereka kepada orang-orang Midian. Dan pasal 13 kembali mencatat, 40 tahun Tuhan menyerahkan mereka kepada Filistin. Kita dapat melihat jumlah 93 tahun tepat, tidak kurang, tidak lebih. Satu raja-raja menekankan kondisi bangsa Israel di hadapan Allah, sehingga 93 tahun ini tidak dicatat. Inilah mengapa di sana tertulis 480 tahun. 93 tahun ini dianggap tahun-tahun yang hilang. Ketika bangsa Israel ditaklukkan suku-suku kafir dan tidak ada hakim yang memerintah, hari-hari bangsa Israel tidak dihitung. Setiap kali mereka ditaklukkan musuh dan menjadi budak, dan setiap kali mereka tidak dapat melayani Tuhan dengan bebas, hari-hari mereka tidak terhitung. Ketika mereka melayani sesuatu yang bukan Allah, hari-hari mereka terhilang dan tidak terhitung di mata Allah. Kita juga perlu melihat, sejak kita beroleh selamat, ada berapa banyak hari-hari kita yang terhitung di mata Tuhan. Berapa banyak hari-hari yang kita lewati dengan cara hidup yang bodoh. Hari-hari kita banyak terbuang. Kita perlu sadar bahwa hari-hari di mana kita hidup berdasarkan kehendak alamiah kita, di mana kita hidup jauh dari Tuhan, hari-hari di mana kita mengalami kegagalan, hari-hari itu tidak terhitung di mata Tuhan. Setiap hari di mana kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hari itu terhilang. Karena itu, kita perlu menebus waktu kita yang sudah hilang. Kita tidak boleh berpikir bahwa hanya ada sedikit hari-hari kita yang tidak terhitung. Bila kita melihat perjalanan yang ditempuh bangsa Israel di padang gurun, kita akan menyadari betapa seriusnya bila kita memboroskan hari-hari kita. 3 bulan setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, mereka sampai di Sinai. Mereka menetap di sana selama 10 bulan. Pada hari ke-20 bulan kedua di tahun yang kedua, mereka meninggalkan Sinai dan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat 2 menuliskan bahwa mereka hanya perlu 11 hari untuk sampai di Kades Barnea. Kades Barnea adalah perbatasan tanah Kanaan. Tetapi saat mereka sampai di Kades Barnea, mereka tidak dapat masuk tanah Kanaan karena tidak percaya. Setelah itu, mereka berputar-putar di padang gurun selama 38 tahun. Ini adalah rute yang sangat panjang dan berputar-putar. Perjalanan mereka yang seharusnya 2 tahun menjadi 40 tahun. Dalam perjalanan rohani kita, ada banyak hari-hari yang terbuang sia-sia. Beberapa masalah dapat ditangani dalam 3 atau 5 hari. Tetapi beberapa masalah lain menghabiskan sampai 3 atau 5 tahun. Hal ini seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun. Ini adalah sebuah kerugian besar. Kita perlu memberi perhatian besar terhadap hal ini. Cerita tentang Abraham juga menunjukkan bahwa ada bagian hidupnya yang terhitung dan ada yang tidak terhitung. Ketika Abraham masih di Ur Kasdim, Allah menampakkan diri dan menyuruh Abraham keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Dia taat setengah-setengah. Allah menyuruh dia keluar dari negerinya dan dari sanak saudaranya. Tetapi Abraham membawa Terah, ayahnya, dan Lot, keponakannya. Allah bermaksud untuk membawa Abraham ke tanah Kanaan.
Tetapi Abraham hanya berjalan sampai ke Haran, dan dia menetap di sana. Hal ini menggambarkan orang Kristen yang tidak mutlak, di mana mereka memiliki kondisi yang tidak sepenuhnya dingin, tetapi juga tidak panas. Setelah Terah, ayah Abraham meninggal, Allah kembali memanggil Abraham. Kali ini Allah memanggil dia dari Haran. Kehendak Allah tidak dapat berubah. Sekali Allah menetapkan sesuatu, Dia selalu menggenapkannya. Ketika Abraham taat dan meninggalkan Haran, Alkitab tiba-tiba menunjukkan bahwa Abraham berumur 75 tahun. Tahun-tahun Abraham di Ur dan di Haran tidak terhitung. Tetapi pada titik Abraham meninggalkan Haran menuju tanah Kanaan, Alkitab menunjukkan bahwa umur Abraham 75 tahun. Ini adalah permulaan baru dalam hidup Abraham. Ketika kita melihat masa lalu kita dapat menemukan hari-hari yang banyak terbuang. Kita sering berjalan menurut keinginan kita sendiri. Kita bermalas-malasan dan mencari kenyamanan diri. Hari-hari seperti ini adalah hari-hari kita di Haran, hari-hari yang tidak terhitung di mata Tuhan. Kita perlu meninggalkan Haran. Tuhan ingin kita taat secara mutlak. Hal ini bukan satu-satunya tahun yang disia-siakan Abraham. Dia juga menderita kerugian saat mendapatkan anak. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan memiliki anak. Tetapi dia menerima saran dari istrinya dan mengambil Hagar sebagai gundik. Di akhir Kejadian pasal 16, Abraham berumur 86 tahun. Tetapi di awal pasal 17, Abraham berumur 99 tahun. Ada 13 tahun yang tidak tercatat dalam Alkitab. Hari-hari dalam 13 tahun itu adalah hari-hari yang tidak terhitung di mata Allah. Periode itu adalah hari-hari di mana Ismail tumbuh menjadi dewasa. Dalam beberapa tahun belakangan ini, apakah kita mendapatkan pengalaman rohani yang baru? Apakah kita dapat mendengarkan perkataan Tuhan dan dapat menerima terang? Dan apakah kita memperbaharui persembahan diri kita kepada Tuhan? Bila kita tidak mengalami hal-hal ini, hari-hari kita tidak terhitung. Bila kita memboroskan hari-hari kita, berjalan menurut mau kita, hari-hari kita telah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan Yesus bercerita dalam Matius 20. Di sana diceritakan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Ketika tuan rumah itu keluar mencari pekerja, dia menemukan orang-orang yang menganggur di pasar. Kita perlu memperhatikan kata menganggur ini. Tuhan tidak menginginkan kita menganggur. Dia mau agar kita bekerja. Perumpamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki ruang lingkup pekerjaannya sendiri, yaitu kebun anggur. Kita dapat merasa sangat sibuk dan tidak menganggur sama sekali. Tetapi apakah kita sibuk di tempat yang tepat? Bila kita tidak bekerja di kebun anggur, kita tidak berbeda dengan orang-orang yang menganggur. Bila kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, seberapapun kita sibuk bekerja, di mata Tuhan kita tetap menganggur. Satu-satunya pekerjaan yang diperkenan Tuhan adalah bekerja di kebun anggur. Bekerja di kebun anggur adalah suatu pekerjaan yang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Hal ini bukan berarti meninggalkan profesi kita dan menjadi penginjil. Bekerja di kebun anggur berarti bekerja menurut kehendak Tuhan. Bila pekerjaan kita di luar kehendak Tuhan, hari-hari kita adalah hari-hari yang menganggur di mata Tuhan. Selama kita bekerja di kebun anggur, kita akan mendapatkan upah. Hidup kita sangat singkat.
Mungkin hari ini kita sudah hidup 30, 40, atau 50 tahun. Bila kita kurangkan hari-hari yang telah terbuang, berapa tahun yang tersisa? Betapa banyaknya hari-hari kita yang terbuang. Tetapi kita dapat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kita penghiburan. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25, Tuhan berjanji akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang. Haleluya, Tuhan punya jalan. Mungkin kita berkata bahwa kesempatan kita telah hilang. Hari-hari terbaik kita telah habis dimakan belalang. Tetapi Tuhan akan memulihkan hari-hari yang hasilnya dimakan belalang. Mungkin kita sudah menyia-nyiakan 10 tahun, sehingga hanya ada 1 hari yang terhitung di mata Tuhan. Jika kita menebus waktu, 1 hari dapat setara dengan 10 tahun. Dalam Mazmur 84 ayat 11, pemazmur berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hari di surga tidak dihitung berdasarkan 24 jam. Allah memiliki caranya sendiri dalam menghitung hari-hari. Bila apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah, 1 hari dapat setara dengan banyak hari. Marilah kita menghitung hari-hari kita. Kiranya hari-hari kita yang hilang dapat dipulihkan. Dan kiranya kita semua dapat berjalan dalam terang dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.